Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Baik, sudah langsung. Selamat ketemu kembali kita di catatan Karolin. Hari ini Kamis seperti biasa. Kita hari ini akan bicara tentang satu tema yang menarik. Tapi tamu saya sudah ada bergabung. Saya akan langsung undang beliau dulu untuk bisa bergabung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga anak-anak Baik. Kalber juga pada sehat semua. Amin, amin. Ibu Eka Nurhayati Ishak, beliau ini adalah Ketua KPPAD Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Betul ya Bu Eka? Komisi Perlindungan dan Pengawasan dulu. Oh Baik. ya, Perlindungan dan Pengawasan Anak Iya, Daerah Provinsi Kalimantan Barat ya Bu Eka. ya. Baik Bu Eka, tema yang kita angkat malam hari ini adalah bagaimana nasib anak-anak jelang new normal. Sampai dengan hari ini, apa catatan khusus dari KPPAD terkait dampak COVID-19 untuk anak-anak khususnya di Kalimantan Barat? Silakan Bu Eka. Kita terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak. Jadi kebetulan kami beberapa hari yang lalu itu sudah rilis di media. Seperti biasa kita melaporkan semua penanganan kasus yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, salah satunya kita selipin juga di situ tentang COVID-19, yang mana ada kaitannya dengan rencana masuk sekolah. Tapi kita, mohon maaf di sini saya ada memegang bahan juga yang sesuai dengan rilis kita di media agar satu suara dengan KPI Pusat, di mana kita berpatokan juga dari anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu yang pertama, di mana ada hasil survei serta informasi yang kita dapatkan itu banyak yang terpapar dari anak-anak yang ada di seluruh Indonesia itu sesuai dari survei yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tertanggal 18 Mei 2020, diketahui jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 3.324 anak. Nah, 129 anak berstatus PDP yang meninggal, terus 584 anak terkonfirmasi positif COVID, 14 anak meninggal akibat COVID-19. Nah, temuan inilah yang menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia itu tinggi. Nah, ini secara global ya Mbak ya. Ya. Jadi hasil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini keluarlah rekomendasi. Rekomendasi itu ada sekitar poinnya 11 yang mana kita rilis kemarin di seperti biasa ke media, yang salah satunya itu upaya pencegahan yang harus kita lakukan dan pemberantasan wabah COVID-19 di Indonesia. Nah, sasarannya kemana dulu? Yaitu anak-anak. Kita yang sasaran paling ininya anak-anak, karena fokusnya KPPAD itu kan ke anak-anak. Kaitan tadi yang Mbak tanyakan sama saya, bagaimana untuk sekolahnya anak-anak ini pertimbangan. Nah, mengacu lagi pada surat Dignas, yaitu menindaklanjuti surat beliau yang ditandatangani oleh Bapak Suprianus Herman. Ini kan sekolah untuk SMA, SMK, SLB diperpanjang semula tanggal 30 Mei 2020, tapi diperpanjang kembali sampai 20 Juni, berarti masih ada sekitar berapa belas hari lagi akan masuk sekolah. Sedangkan dari Bapak Wali Kota Pontianak, nah ini yang kita apresiasi banget gitu, alhamdulillah. Jadi di sini ini menentukan bahwa semulanya tanggal 30 Mei 2020 diperpanjang sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Berarti mungkin beliau sudah mempertimbangkan dengan sangat matang bagaimana untuk kelanjutan anak-anak didik, terutama pelajar SD, yang ini rentan sekali kan anak yang kecil ini kan Mbak. Bagaimana nanti masuk sekolahnya, apa yang harus dipersiapkan, tentunya harus dengan hal yang sangat matang, nggak bisa ujuk-ujuk ini harus masuk sekolah, ya bagaimana kantinnya lagi, terus makannya lagi, suplemen vitaminnya lagi, yang pasti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, baik Bu Eka, saya juga rilis kemarin ini kan saya juga membacanya dengan cukup detail begitu ya. Ada poinnya, yang pertama menyederhanakan kurikulum dengan menyesuaikan kondisi anak dalam
masa situasi COVID-19. Yang kedua, memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur dan fasilitas untuk belajar berbasis daring. Nah, dua poin ini, Bu Eka, apakah dari pemerintah stakeholder terkait kita dari 14 kabupaten kota, menurut pantauan dari KPPAD, karena kita tahu ruang lingkup kerja KPPAD ini 14 kabupaten kota, ini mampu, menurut Bu Eka? Kalau itu sudah, kalau mampu atau tidaknya mungkin harus menjadi pertimbangan lagi, ya harus menjadi pemikiran semua stakeholder, terutama pemerintah daerah setempat. Nah, seperti menyederhanakan kurikulum, ini kan tugasnya Diknas. Tapi Diknas kan harus patokannya juga dari pusat. Nah, tidak segampang itu untuk menyederhanakan kurikulum. Tapi paling tidak, karena ini kondisi anak dalam situasi COVID, ya paling tidak kita tetap melakukan ini sistem belajar di rumah. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada menimbul klaster baru yang terjadi di ruang lingkup anak-anak tadi. Nah, untuk subsidi kuota dari Telkomsel kemarin sudah ada memberikan berapa GB, 10 GB kalau nggak salah, itu untuk ruang lingkup anak sekolah. Tapi alangkah baiknya ini ada juga untuk, ini yang kan infrastruktur yang ada di kota ini kan gampang, Mbak. Betul. Orang tua yang punya handphone, walaupun anak nggak ada, tapi orang tuanya punya. Tapi kita harus memikirkan yang ada di daerah, di pelosok. Untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka bingung gitu loh untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana untuk kota? Nah, ini paling tidak kita harus bisa mendorong pemerintah agar subsidi dana desa itu untuk dioptimalisasikan pada layanan yang berkaitan dengan akses internet tadi. Nah, tapi jangan salah digunain gitu. Kalau udah untuk internet, jangan sampai internetnya digunakan untuk main game atau yang kira-kira tidak bermanfaat, tapi untuk pendidikan. Dan itu polanya harus diawasi oleh orang tua, oleh masyarakat. Bila perlu, kalau bukan daerah itu bukan zona merah, sebaiknya dikumpulkan anak-anak dalam satu tempat. Nah, diajarkanlah dalam satu, entah dipasang WiFi di balai desanya. Nah, di situ sistem belajarnya jadi terakomodir gitu loh. Kebanding kalau kita main los saja dibiarkan ke orang tua masing-masing, belum tentu orang tua mereka punya HP, apalagi anaknya. Walaupun tidak memungkinkan ya, handphone sekarang kan seperti kacang. Kacang ya hari-hari udah jadi kebutuhan ya Mbak ya. Tapi kan tidak bisa menutup kemungkinan dalam kondisi COVID seperti ini, masyarakat lebih memikirkan isi perut dibandingkan hal yang seperti ini gitu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan pemerintah juga, terutama yang berkaitan dengan stakeholder terkait. Nah, untuk juga orang tua, ketika mereka keluar dari rumah, kadang-kadang balik ke rumah, usahakan stop dulu lah, jangan menyentuh anak-anak yang ada di dalam rumah. Kita filter dulu bagaimana caranya kita lepaskan pakaian, cuci tangan, masker dibuang, dilepaskan di luar. Kenapa? Karena kejadian yang banyak terjadi, anaknya positif COVID, tapi orang tuanya negatif. Nah, kenapa bisa begitu? Kan banyak pertanyaan kita menjadi tanda kutip. Kadang-kadang berpikir, loh kok bisa anaknya yang positif, tapi kok orang tuanya tidak? Karena kita tidak menyadari ketika kita dari luar, entah menyentuh apa, memegang apa, berkontak langsung dengan siapa, tiba-tiba pulang ke rumah, kita langsung meluk anak, meletakkan barang, si anak lari ngejar kita atau bapaknya begitu kan. Nah, akhirnya terdampaklah akhirnya positif. Nah, itu juga harus kita hindari. Kaitannya tadi untuk anak-anak ini sangat rentan. Jadi tolong untuk protap kesehatan itulah yang harus kita jaga. Bagaimana caranya tetap menjaga jarak walaupun itu di sekitar kita sendiri. Terus kesadaran masyarakat terutama harus satu, jujur. Kenapa? Ketika kita pulang dari satu daerah lain, terus kita udah ngerasakan gejala yang udah nggak enak di badan kita, tapi kita menutup diri seakan-akan cuek aja deh, masa bodoh. Padahal ini udah masuk nih, imun kita udah mulai drop, virusnya sudah mulai terkontaminasi dengan tubuh kita. Akhirnya, nah ini kan banyak yang terjadi seperti ini kan yang di Kota Pontianak. Ketika ketidakjujuran itu tidak diungkapkan, kejujuran itu tidak diungkapkan, akhirnya dokter, tenaga medis kena, orang di sekitar kena. Nah, setelah terjadi itu mau siapa yang disalahkan? Apa kita menyalahkan si pasien ini? Ya, bagaimana lagi? Karena itu sudah takdirnya ya Mbak ya, kalau kita bicara itu. Tapi semaksimal mungkin lah kita sesama kita, jangan sampai kita menularkan dan kita ditularkan.
bagaimana caranya kita mengingatkan dan kita diingatkan, bagaimana kita menjaga dan saling dijaga. Jadi ada feedback, sama-sama saling asah asih dan asuh kalau dalam ini. Kalau enggak, kalau kita memerangi ini hanya dikit-dikit pemerintah, nggak akan bisa. Pemerintah itu sampai mana sih keterbatasan mereka? Ruang gerak mereka seperti apa? Lihat aja dengan keadaan seperti ini, masyarakat udah lost semuanya, begitu dibuka tempat, kafe sudah mulai. Saya pribadi ada rasa kekhawatiran juga. Apalagi kalau udah melihat ada anak kecil tanpa masker, jalan, nah saya samperin, saya jujur aja saya samperin, ibu kenapa nggak dikasih masker? Nah paling tidak hati nurani kita terpanggil lah mengambilkan tisu atau ditutup ya Bu ya. Tolong ini kita antisipasi, itu kita lakukan. Kenapa? Paling tidak mereka ini terketuk nggak sih? Mengerti tidak sih? Tahu nggak sih? Nggak mungkin kalau COVID-19 mereka nggak ngerti. Karena ini udah informasinya udah sampai kemana-mana kok. Pelosok dunia aja, pelosok yang ada di Kalbar saja, yang nggak ada media aja bisa tahu gitu. Walaupun pada intinya kita ini harus balik lagi kalau ingin menghancurkan, melawan corona, ya sama-sama kita bahu-membahu. Jangan sampai ada bahasa, corona itu nggak ada. Ada yang bilang parno, ada yang macam-macam. Ya kembali lagi lah kepada keyakinan masing-masing. Kalau misalnya kita masih berpikirnya ya negatif, ya outputnya juga seperti itu gitu. Tapi kalau kita berpikirnya secara real, media sudah berbicara seperti ini, dan faktanya juga seperti ini, buktinya yang banyak tumbang seperti ini, yang paling kasihan dan miris itu yang pertama kali ya, tenaga medis itu. Tenaga medis terbatas, terus keadaan kita juga yang ada di sini ini begitu banyaknya manusia, tentunya kan harus dikontrol dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara pencegahan. Saya rasa cukup itu Mbak Epa. Baik, terima kasih Bu Eka. Ini sudah luar biasa besar sekali manfaatnya malam hari ini untuk publik di luar sana. Dan ini Bu, izin nanti ini akan juga saya menaikkan ke channel YouTube dan ini akan saya sebarkan cukup banyak kepada semua masyarakat yang bisa mencapai ke daerah-daerah juga. Sekali lagi terima kasih Ibu Eka, Bu Eka Nurhayati Ishak, Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Ibu sehat-sehat terus untuk bisa terus menerima keluh kesah permasalahan anak-anak di Kalimantan Barat. Selamat malam Bu Eka. Selamat malam Bu Eka. Baik, teman-teman, demikian tadi obrolan saya bersama Ibu Eka Nurhayati Ishak, yaitu Ketua KPPAD Kalimantan Barat. Nah, semoga apa yang sudah tadi disampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sampai ketemu di catatan Caroline episode lainnya. Selamat malam, sampai jumpa.